Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gerbang PAN. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat para siswa yang lebih tua itu akhirnya bubar. Dia berbalik, menatap siswa baru yang berulang kali bersorak dan tidak bisa menahan senyum. Senior Xiaoyan, kali ini semua berkat Anda. Pemuda bernama Atai tersenyum saat dia berjalan ke depan dan menyuarakan terima kasihnya kepada Xiaoyan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Wajar jika kita membantu satu sama lain. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa hanya berhasil melewati kompetisi berburu energi api akan benar-benar membuat kami semakin bermasalah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak tidak berdaya. Ah, tepat sekali. Hal seperti itu jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar siswa yang lebih tua mengalami perlakuan buruk saat mereka memasuki akademi dalam. Sekarang mereka tiba-tiba melihat bahwa kami, sekelompok siswa baru ini, benar-benar sombong melalui itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan sedikit kebencian di hati mereka. Saya pikir meskipun kami mengandalkan nama Xiaoyan senior untuk menakuti orang-orang ini kali ini, mungkin saja ada orang lain yang akan datang untuk kami di masa depan. Atai menghela nafas. Xiaoyan sedikit mengernyit dan dengan lembut bergumam, sepertinya ini bukan solusi jangka panjang. Karena jarak antara mereka berdua dekat, Xiaoyan bergumam secara alami tidak lepas dari telinga Atai. Matanya langsung cerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan cara yang berbeda, Senior Xiaoyan, aku ingin tahu, apakah kamu berencana untuk membuat faksi di dalam akademi dalam untuk melindungi kami? Oh! Xiaoyan mengangkat alisnya saat dia menatap dari dekat ke pemuda berkulit gelap tapi sangat tajam. Senior Xiaoyan mungkin tahu bahwa akademi dalam tersebar dengan berbagai faksi besar dan kecil. Jumlah faksi cukup besar. Apalagi suasana inner akademi tidak melarang aksi pembentukan geng atau geng. Sebaliknya, mereka memiliki sikap yang menyemangati. Atai menyuarakan pikirannya. Biasanya berbicara, kecuali kekuatan seseorang sangat besar, seseorang biasanya akan mengalami kesulitan menghindari masalah ketika mencoba untuk berkutat di inner akademi sendirian. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Sebaliknya kita harus fokus pada masalah tentang memasuki menara penyulingan ki langit yang berkobar untuk berlatih. Ini adalah poin penting bagi semua siswa akademi dalam untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Semua orang sangat memperhatikan ini. Di dalam menara itu, setiap level didistribusikan oleh akademi dalam menjadi tinggi, sedang, dan rendah, 3 tingkatan area pelatihan yang berbeda. Saat berlatih di area pelatihan tingkat tinggi, kecepatan dan manfaat pelatihan seseorang pasti akan jauh melebihi 2 lainnya. Awalnya, menurut akal sehat, siapapun yang cukup beruntung untuk pertama kali memasuki area kelas atas adalah siapapun yang bisa berlatih di sana. Sayangnya, akademi dalam tidak melarang perkelahian pribadi di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Oleh karena itu, biasanya berbicara, bahkan jika Anda beruntung menempati area pelatihan tingkat tinggi, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, Anda masih akan disingkirkan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kondisi pelatihan terbaik dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, seseorang harus memiliki kekuatan dan kelompok yang besar. Tatapan Atai juga berhenti di wajah Xiaoyan saat dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya bersinar tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senior Xiaoyan, kekuatan pribadimu kuat. Menambahkan senior Hujia dan 2 lainnya, Anda dapat dianggap sebagai kelompok yang tidak lemah. Namun, bagaimanapun juga, terlalu sedikit dari Anda.
dikatakan bahwa 2 telapak tangan mengalami kesulitan melawan 4 tangan. Jika faksi lain memiliki 10 hingga 20 orang yang datang sekaligus, Xiaoyan senior dan kelompokmu mungkin sedikit tidak berdaya. Atai perlahan berkata, "Kamu ingin aku mengikat semua siswa baru dan membuat faksi baru?" Xiaoyan menatap Atai di depannya dan bertanya dengan suara lembut. Dengan reputasi senior Xiaoyan saat ini di hati para siswa baru, sangat mungkin untuk berhasil mencapai ini. Atai mengangguk berat dan menjawab dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengaitkan 10 jarinya tetapi tidak segera menjawab. "Senior Xiaoyan, jika kamu memiliki niat seperti itu, kamu harus segera menangkap kesempatan ini. Ini karena, biasanya, akan ada faksi lain yang mengikat siswa baru ke camp mereka sendiri setiap kali mereka memasuki akademi dalam. Momen ini adalah saat reputasi senior Xiaoyan berada di puncaknya. Jika kamu menyerah dan tidak menggunakannya, kemungkinan semua siswa baru akan terikat oleh faksi lain pada saat kamu ingin melakukannya. Apalagi kalau kita mahasiswa baru bisa memiliki faksi milik kita, manfaat bagi kita adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, selama Xiaoyan senior berani memimpin kita, saya berani mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun di antara siswa baru yang akan keberatan," kata Atai serius. "Anda tampaknya sangat akrab dengan akademi dalam." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia segera menatap Atai dengan agak aneh. Semua hal yang dikatakan orang ini sejauh ini telah melampaui pengetahuan seorang siswa baru biasa. "Hehe, aku kenal beberapa orang di akademi dalam. Oleh karena itu, saya cukup jelas tentang informasi ini." Atai tertawa, "Jadi bagaimana menurutmu, Senior Xiaoyan? Selama Anda setuju, saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan siswa baru. Saya jamin tidak akan ada masalah sedikit pun. Panggil saja aku Xiaoyan. Apakah kamu tahu secara kasar berapa banyak siswa di dalam akademi dalam ini?" Xiaoyan tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk berpikir dengan tenang sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. "Seharusnya ada hampir 1000. Jumlah pastinya belum pernah dihitung sebelumnya." Atai berpikir sejenak sebelum menjawab. "Hampir 1000? Sangat banyak. Hanya ada 50 siswa baru yang memasuki akademi dalam setiap tahun. Lagi pula, para siswa ini tidak akan tinggal di sini selamanya, kan?" Xiaoyan berkata dengan heran. Akademi dalam adalah program 5 tahun. Para siswa bisa berlatih di sini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Tentu saja, jika seseorang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, seseorang dapat melamar untuk menunda kelulusannya 2 tahun. Para siswa yang tertinggal ini adalah semua orang terkuat teratas di akademi dalam dan beberapa eksistensi teratas di peringkat kuat. Meskipun hanya ada 50 siswa yang masuk setelah berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, ini tidak semuanya dari akademi dalam. Kadang-kadang, jika beberapa sesepuh bertemu dengan seorang murid dengan bakat pelatihan yang luar biasa ketika mereka pergi, orang-orang ini dapat menjadi siswa akademi dalam selama mereka dapat melewati ujian yang sulit di akademi dalam. Selain itu, ada orang-orang dari Departemen Alchemist, Unit Penegakan Hukum, dan Departemen khusus lainnya. Mereka dapat memasuki akademi dalam melalui saluran lain. Oleh karena itu, setelah akumulasi tahun-tahun ini, bukan tidak mungkin ada hampir 1000 siswa di akademi dalam. Atai mendecakkan bibirnya saat dia menjawab. "Oh," Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, "Dari kelihatannya, 40 lebih siswa baru kami tidak dianggap ukuran yang sangat besar. Bagaimana faksi kita bisa begitu besar bahkan sebelum dimulai? Bukankah faksi lama itu juga menjalani perekrutan dalam jangka waktu yang lama untuk menjadi lebih besar?" Atai merentangkan tangannya dan berkata, "Mari kita gunakan orang-orang tadi sebagai contoh. Mereka milik King San.
faksi itu hampir tidak bisa dianggap sebagai level menengah di dalam akademi dalam. Mereka tampaknya memiliki total lebih dari 20 orang. Namun, keseluruhan kekuatan mereka melebihi kekuatan siswa baru kami. Jika kami benar-benar bertarung, kami tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang, bahkan jika kami semua bertarung. Namun, jika kita, siswa baru benar-benar bekerja sama, faksi dengan kekuatan yang mirip dengan King San tidak akan berani berlebihan. Lagi pula, jika kita bertarung, mereka juga akan sangat menderita. Xiao Yan mengerutkan bibirnya sedikit, mengalami kesulitan membuat keputusan. Dia terbiasa sendirian. Sekarang, dia diminta untuk mengelola sebuah faksi. Meski hanya ada puluhan, itu juga cukup merepotkan. Namun, jika dia tidak mengumpulkan siswa baru, itu akan seperti yang dikatakan Atai. Dengan hanya mengandalkan mereka berempat, itu mungkin akan sangat merepotkan di dalam akademi dalam. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, semakin banyak orang, semakin besar kekuatan mereka. Xiao Yan gege, ada beberapa dasar dari apa yang dikatakan Atai. Jika kamu tidak membuat keputusan sekarang, kemungkinan siswa baru ini akan ditarik oleh faksi lain dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan seperti itu. Sun Er mengambil beberapa langkah ke depan, datang ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Jika Xiao Yan gege takut itu akan merepotkan, kamu bisa menyerahkan semuanya kepada Hu Jia dan aku untuk mengaturnya. Kami memiliki beberapa keahlian khusus dalam hal ini. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa, sepertinya tahu dengan jelas di mana letak masalah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Senior Xiao Yan, selama kamu memiliki keberanian dan tekad untuk memimpin, kami, siswa baru ini, akan mengikuti kamu. Bagaimanapun, para siswa yang lebih tua itu memperlakukan kami sebagai merusak pemandangan. Jika kita punya pilihan, siapa yang rela menanggung kesengsaraan ini? Suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok besar suara bergema mengikuti dari dekat. Xiao Yan sedikit tertegun saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa siswa baru telah mengelilinginya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, para mahasiswa baru ini sedang menatapnya dengan wajah penuh antisipasi, menunggu keputusannya. 10 jari Xiao Yan saling terkait erat. Di bawah pengawasan banyak tatapan penuh antisipasi, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya, mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Baiklah. Karena semua orang mempercayaiku, aku, Xiao Yan, akan membimbing kalian semua untuk mendapatkan pijakan di akademi dalam ini. Untuk diri saya sendiri, untuk Anda semua, mari kita bekerja sama sekali. Kalau tidak akan menyenangkan untuk berkerumun di akademi dalam tempat harimau dan naga bersembunyi." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para siswa baru ini, dengan wajah penuh antisipasi, mulai bersorak dengan cara yang agak bersemangat. Memiliki organisasi akan memberi orang rasa aman yang lebih besar. Ketika mereka melihat Xiao Yan akhirnya menganggukkan kepalanya, Sun Er dan yang lainnya di belakangnya bertukar pandang dan juga diam-diam menghela nafas lega. Karena ini kasusnya, Ketua, setelah membentuk faksi, kita harus memberi nama pada faksi mahasiswa baru kita kan? Jika tidak, bagaimana kita akan mengumumkannya kepada orang-orang di luar? Atai juga meletakkan beban besar di hatinya saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Cara bentuk sapaannya berubah sangat mulus. Namun, bentuk alamat ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit canggung. Nama? Karena niat kita adalah untuk bertahan hidup di akademi dalam ini, nama kita seharusnya adalah Gerbang Pan. Mudah-mudahan, faksi siswa baru kita akan menjadi seperti batu, tetap kokoh dan teguh di depan hutan orang-orang kuat di akademi dalam.
Xiao Yan tidak terlalu ahli dalam menamai sesuatu. Pada saat itu, dia berpikir sejenak dan hanya bisa mengatakan ini secara acak. Pan Rock, mantap. Gerbang Pan, ini juga mungkin. Namanya hanyalah sesuatu untuk memanggil kita. Atai mengulanginya berulang kali di mulutnya tapi tidak keberatan. Dia membalikkan tubuhnya ke siswa baru di sekitarnya saat dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, mulai hari ini, faksi siswa baru kita ini akan secara kolektif disebut Gerbang Pan. Senior Xiao Yan akan menjadi pemimpin kami. Di masa depan, kami akan mendengarkan perintahnya. Mereka yang berani melanggar kita akan disingkirkan. Baik. Gerbang Pan. Mereka yang tidak taat akan disingkirkan. Mendengar nama yang Atai teriakan dari mulutnya, rona merah gembira muncul di wajah mereka saat mereka berteriak pelan. Kaum muda akhirnya dipenuhi dengan darah panas. Melihat emosi tinggi para siswa baru, perasaan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mulai hari ini, dia akan memimpin Panes Gate untuk menempa pijakan dan menempatkan akarnya di akademi dalam dengan banyak orang kuat. Baiklah. Izinkan saya, Xiao Yan, melihat betapa luar biasanya akademi batin ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.